Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah akhwat rahimakumullah, di antara hukuman Allah atas maksiat yang kita lakukan di dalam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita dari ketaatan. Terkadang kita yang melakukan dosa dan maksiat itu tidak sadar ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dengan dihalanginya kita untuk berbuat taat dan melakukan amal soleh serta ibadah, itu adalah hukuman. Kita terkadang tidak sadar tentang hal itu. Padahal itu adalah satu dari sekian banyak cara Allah Ta'ala menghukum hambanya atas maksiat yang dia kerjakan. Ada seseorang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Lalu orang itu berkata kepada beliau, kata dia, "Wahai Imam, saya sering melakukan maksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum saya atas maksiat yang saya lakukan." Maka apa jawab Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala? Beliau mengatakan, Allah sudah menghukummu atas maksiat, tetapi engkau tidak sadar bahwa engkau sedang dihukum oleh Allah. Lalu Imam Al-Hasan Al-Basri melanjutkan, bukankah engkau tidak bisa bangun malam untuk sholat tahajud? Kata laki-laki itu, iya wahai Imam. Nah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan maksiatmu. Bukankah engkau tidak bisa membaca Al-Quran dan selalu sibuk dari membuka Al-Quran, membacanya? Kata laki-laki itu, iya, bahwa dia jarang membaca Al-Quran, bahkan sulit untuk membaca Al-Quran. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, itu adalah hukuman yang Allah berikan kepada engkau atas maksiatmu. Jadi ikhwah akhwat rahimakumullah, maksiat dan dosa yang kita kerjakan itu boleh jadi hukumannya bukan dalam bentuk bala, bukan dalam bentuk musibah yang menimpa kita, tetapi boleh jadi hukuman atas maksiat itu adalah Allah halangi kita dari berbuat baik, dari melakukan ketaatan, dari melakukan amal-amal soleh dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Berapa sering kita melakukan maksiat, lalu kemudian kita susah untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Berapa sering kita melakukan maksiat di siang hari, lalu di tengah malam kita tidak bisa untuk bangun malam sholat tahajud. Berapa sering kita melakukan maksiat sehingga kaki kita ini susah untuk berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Berapa sering kita melakukan dosa sehingga kita itu susah untuk melaksanakan sholat rawatib, sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Itu adalah hukuman Allah dan kita harus sadar. Sudah banyak ketaatan yang berlalu begitu saja tak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena belenggu maksiat yang kita kerjakan, karena belenggu dosa yang kita lakukan. Maka kita ini supaya tidak terus-menerus terhalangi dari ketaatan, dari amal soleh, dari ibadah, kita perlu untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun atas maksiat dan dosa kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kita dari ketaatan gara-gara maksiat dan dosa kita. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah untuk taubat dari dosa-dosa kita, kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sehingga kita dengan mudah untuk berbuat taat, melakukan amal saleh dan ibadah. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.